Aku sudah siapkan uang itu. Maaf ya, aku lupa untuk menyerahkan uangnya karena sudah terlanjur pesan tiket. Arsa membantah akan membawa kabur uangnya Selo. Apapun itu alasannya, yang penting ingatlah kewajiban dan janji kamu, Mas. Sini uangnya, pinta Selo sinis. Sedangkan mamanya Arsa tak dapat berbuat apa-apa, ia hanya diam. Niki sengaja menggandeng suaminya di depan Selo, namun Selo sudah mati rasa, jadi menanggapinya biasa saja. Justru yang terlihat kesal adalah Bu Ismi, mamanya Arsa. Ia memperlihatkan wajahnya yang tak menyukai Niki. Kamu wanita gatal ya, nggak malu gelayutin suami orang gitu? Cetus Bu Ismi sinis. Dagunya mendongak dengan sikap menantang. Kemudian gara-gara perkataan ibunya Arsa, Niki pun melepaskan rangkulannya. Sudahlah, ini uang yang kamu inginkan, 100 juta rupiah. Aku mohon sudah jangan peras aku lagi ya, ucap Arsa sambil menyerahkannya kepada Selo. Kamu sudah yakin akan bahagia bersama wanita ini, Arsa? Tanya Bu Ismi sinis. Ia pun mengangguk dan menggandeng tangan Niki erat-erat, kemudian mereka pergi. Ada luka yang ditorehkan oleh Arsa pada Selo, namun ia terlihat sangat tegar menghadapinya. Selo hanya menatap mereka dari kejauhan. Kemudian mertuanya menepuk pundaknya seraya menyuruh Selo untuk bersabar. Maafin anak saya ya Selo, Mama selaku orang tua malu sekali. Sekali lagi Mama minta maaf, tutur Bu Ismi penuh haru. Kemudian Selo hanya tersenyum lalu mengajak mertuanya untuk segera masuk ke mobil. Ia pun mengantarnya sampai rumah. Sebulan kemudian, sejak pernikahannya hancur, Selo lebih memilih menyibukkan dirinya ke kantor. Hari ini, tepat sebulan, ia tidak bersama-sama lagi dengan Arsa. Kesibukannya membuat Selo lebih mudah melupakan kemelut permasalahannya. Selo minta tolong ke ruangan saya. Suruh Pak Roy meminta Selo ke ruangannya melalui sambungan telepon. Baik Pak, telepon pun ditutup. Selo masuk ke ruangan, kemudian Pak Roy menyuruhnya duduk. Posisi Pak Roy adalah direktur utama di kantor tempat Selo bekerja, sedangkan Selo hanya karyawan biasa. Selo, kamu adalah karyawan terbaik di perusahaan ini. Maka dari itu, saya ingin mengangkatmu sebagai pengganti Rianti. Ia sudah resmi mengundurkan diri karena telah memutuskan untuk jadi ibu rumah tangga. Apa kamu bersedia jadi sekretaris saya menggantikan Rianti? Tanya Pak Roy membuat mata wanita itu membulat. Ini serius Pak? Tanya Selo balik. Ya, saya lihat kinerja kamu sangat baik. Tugas yang saya berikan pun selalu berjalan mulus. Mungkin memang sudah saatnya kamu diberikan penghargaan yang sepantasnya, yaitu diangkat jadi sekretaris, ucap Pak Roy. Tapi saya hanya lulusan D3 Pak, tidak seperti Rianti yang sudah S1. Selo minder, tapi Pak Roy memang sudah merencanakan ini lama. Hanya saja ia baru bisa merealisasikan ini sekarang. Kalau tidak mau ya nggak apa-apa, jawab Pak Roy. Tidak Pak, saya mau, saya bersedia, jawab Selo. Kemudian Pak Roy menyuruhnya keluar dari ruangan dan Selo keluar dengan senyum semeringah. Selo tidak menyangka jika ia bisa menjadi seorang sekretaris, sebab di perusahaan tempatnya bekerja sangat susah untuk naik jabatan. Memang gaji karyawan biasa pun sudah besar, tapi menjadi sekretaris seorang direktur utama itu sangat diimpikan tiap karyawan lainnya. Gantiin Rianti kamu ya? Tanya Vero rekan kerja Selo. Iya, jawab Selo disertai senyuman. Duh, beruntungnya. Memang sudah lama sih ada gosip kamu mau naik jabatan. Tapi bisa jadi sekretaris itu tidak pernah kami bayangkan sebelumnya. Aku pikir naik jabatan sebagai administrasi gitu. Langsung ke sekretaris yang lingkupnya sebagai asisten pula, ujar Vero. Iya ya, kan kerjaan Rianti 2, sekretaris sekaligus asistennya Pak Roy, tutur Selo mengingat. Sudah, kamu jalani saja, banyak-banyak bersyukur, seru Vero. Kemudian ia pun pergi meninggalkan Selo. Tidak lama kemudian, Selo menerima panggilan telepon, ia pun segera mengangkatnya. Halo, ucap Selo mengawali pembicaraan. Pagi Bu Selo, kami dari pihak pengadilan agama ingin menginformasikan bahwa besok pukul 9 pagi ada mediasi, ucapnya. Prosedur perceraian memang ada mediasi terlebih dahulu. Sepertinya saya tidak dapat hadir, kalau bisa dipercepat saja sidang perceraiannya bisa nggak Bu? Nanti disesuaikan jadwalnya ya Bu, kami hanya mengikuti prosedur saja, sahutnya. Baiklah kalau begitu saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya ya, tutupnya.
Telepon pun terputus. 2 bulan kemudian, dikarenakan Arsha dan Selo sudah bulat untuk bercerai, mereka berdua tidak ada yang hadir dalam undangan mediasi sebulan yang lalu. Sampai akhirnya surat panggilan sidang pun sudah tiba ke alamat masing-masing. Bu Ismi sudah memberikan kabar pada Arsha untuk hadir di persidangan nanti. Salah satu mereka harus hadir agar cepat prosesnya. Halo Arsha, apa kamu bahagia bersama wanita itu? Tanya Bu Ismi melalui sambungan telepon. Arsha terdiam. Ia tidak menjawab pertanyaannya, sebab pasca meninggalkan keluarganya demi Niki, hidupnya jadi luntang-lantung tidak jelas. Arsha dijadikan seperti pembantu oleh Niki, sebab ia tidak bekerja. Mereka hidup hanya mengandalkan uang warisan orang tuanya Niki. 2 bulan lamanya, Arsha belum juga bekerja. Arsha, Mama tahu kamu menderita di sana, iya kan? Tanya Bu Ismi. Ma, sudahlah. Aku lagi cari kerjaan nih. Sebentar lagi akan dapat kok, ucap Arsha. Nak, nanti kalau kamu sidang, jangan mau untuk cerai ya. Kamu bilang hakim bahwa kamu menyesal dan sudah meninggalkan Niki. Tolong ya, Mama ingin kamu kembali lagi pada Selo. Untuk apa kamu hidup dengan wanita itu? Tersiksa pastinya. Jelas-jelas dengan Selo yang setia dan tidak menuntut kamu ini itu. Seru Bu Ismi. Nasi sudah jadi bubur, Mah. Aku gak mungkin balik dengan Selo. Ia takkan mau denganku, ucap Arsha. Kemudian ia pun terkejut ternyata di belakangnya ada Niki yang sedang melipat kedua tangannya di atas dada. Arsha pun menutup teleponnya. Sayang, kamu sudah pulang? Tanya Arsha takut pada Niki. Kamu bicara apa barusan? Nyesel milih aku? Cecar Niki. Arsha pun menggelengkan kepalanya dan memeluk tubuh Niki erat-erat. Sayang, aku sangat mencintaimu. Sore ini aku akan ke Jakarta ya. Mau urus perceraian dengan Selo. Akhirnya Arsha dapat menaklukkan hati Niki kembali. Niki tidak jadi emosi mendengar rayuan Arsha. Niki mengantarkan Arsha ke bandara. Ia tidak dapat ikut disebabkan kerjaan sebagai marketing online yang tidak dapat ditinggal. Kamu hati-hati ya. Aku kok kayak gak rela melepas kamu, Mas, ucap Niki sambil membelai rambut Arsha. Mungkin karena kita saling sayang, jadi berat. Ikhlasin ya sayang, biar aku bisa pergi dengan tenang, cetus Arsha membuat Niki mengerutkan keningnya. Kamu kan mau urus perceraian, kenapa seperti orang yang mau meninggalkan aku jauh? Apa kamu mau balik lagi ke Selo? Tanya Niki cemburu. Enggak sayang, ya sudah aku pergi dulu ya, ucap Arsha. Niki pun meraih punggung tangannya dan mengecup dengan mesra. 2 jam kemudian, ponsel Arsha sulit dihubungi. Niki sudah mulai panik dengan keberadaan Arsha di Jakarta. Yang ia khawatirkan hanyalah sebuah pengkhianatan. Di otak Niki, Arsha pernah berkhianat, jadi ia cemas akan hal yang sama. Niki coba menghubungi keluarga Arsha, namun tidak seorang pun yang mengangkat telepon darinya. Akhirnya karena Niki khawatir Arsha kembali dipelukan Selo, ia pun menghubungi Selo dengan amat terpaksa. Halo, ucap Selo yang sudah tahu bahwa wanita yang menghubunginya adalah Niki perebut suaminya. Selo minta Natasha, gak usah merayu Mas Arsha lagi untuk kembali padamu. Tolong jangan kotori otak Mas Arsha, celetuk Niki. Hei, kamu gak sopan ya? Kenapa bicara seperti itu pada saya? Mana aku tahu suamimu kemana? Saya bukan istrinya, juga bukan ibunya. Sanggah Selo kesal. Meskipun melalui sambungan telepon, ia terpancing emosi juga. Jangan bohong, kemudian ibunya Arsha sudah komplotan untuk merayu Mas Arsha lagi kan? Tukas Niki lagi. Ia menuduh tanpa bukti.